sekali. Monggo Poim barangkali mau menyampaikan tanggapan. Iya. Ini Pak Dwi, monggo catatannya Baik, tadi. Monggo. terima kasih, menarik sekali diskusi malam ini, menyentuh dengan hati. Terima kasih Mas Yudi, Bu Anis, Bu Wahya, Mbak Listia, Pak Uud, dan yang lain tadi udah banyak sekali komentar yang saya banyak belajar. Mungkin beberapa poin saja ya untuk ini sebenarnya berkaitan dengan yang dulu kita sudah pertemuan pertama itu, bahwa orientasi dalam pendidikan itu adalah menyentuh ya, dan ditindaklanjuti ini luar biasa. Tapi saya ingin lebih menekankan kepada setiap orang itu unik, ya, istimewa. Dia mempunyai banyak lapisan yang kalau kita hanya melihat dari satu lapisan saja dan tidak mengenal lapisan yang lain, misalnya tadi kan salah satu ada lapisan agama ya, ada lapisan budaya, ada lapisan misalnya soal fisiknya, soal geografi, ekonomi, dan seterusnya. Sehingga saya setuju yang disampaikan Mas Yudis tadi, sebenarnya disebut homogen itu mungkin hanya satu sisi saja. Sebenarnya di dalam diri kita aja banyak lapisan. Ketika bertemu dengan orang yang juga punya multiple layers, multiple identities, maka sebenarnya heterogen juga di situ. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan menghadapi, dan tadi kan terjadi juga ya, ego artinya self anak dengan orang tua juga berbeda ya. Itu bagaimana mensikapi itu. Kalau saya mengembalikan kepada kebutuhan setiap orang itu sama, baik anak atau orang tua. Ketika kebutuhan universal ini terpenuhi, maka insya Allah akan terjadi setiap orang akan menjadi dirinya. Ya. Yang pertama adalah loved, ya, dicintai. Setiap orang itu memerlukan dicintai, disayangi. Teknisnya seperti apa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Kalau dengan anak mungkin dipeluk itu bisa, tapi kalau orang dewasa yang di Bu Anis itu nggak bisa memeluk siswanya, itu nggak bisa. Kalau yang perempuan itu udah jadi masalah nanti ya. Tapi kalau untuk anak TK itu bagian dari menyayangi. Teknisnya bisa berbeda. Disebut namanya itu udah bagian dari love. Ya. Yang kedua adalah understood, ya, dimengerti, ya, difahami. Ya. Tentang teknisnya seperti apa. Dalam situasi lagi main serius game, tiba-tiba langsung diambil, itu kan juga mungkin kita perlu mirroring juga ya, mirroring, kemudian passing, kemudian leading ya. Itu kan dalam cara mempengaruhi, kita menyatukan gelombang dulu, oh ini ada apa ini, wah bagus ya, ngajak ngobrol kok mau, kemudian dialihkan, insya Allah kan bisa. Ini soal understood ya. Berikutnya itu adalah valued ya, bernilai. Setiap orang itu bernilai, sehingga kadang kita juga nggak mau ya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Anak kita juga sama, menjadi dirinya sendiri. Yang keempat adalah respected, jadi dihargai. Setiap orang itu tentu yang dilihat bukan dari sisi kelemahannya ya, jadi kelebihannya, sehingga kita bisa lebih menghargai. Kadang 10 soal 9 mengerjakan benar, 1 salah, yang dilihat satunya. Apalagi 9 salah 1 benar ya. Itu saya kira soal respected. Yang berikutnya adalah safe, ya, nyaman, aman. Ini kebutuhan universal yang untuk anak, orang tua juga memerlukan kebutuhan universal ini. Sehingga disitulah pentingnya kalau untuk anak dan menghadapi yang berbeda tadi, itu bisa saling mendengarkan, kemudian saling untuk memahami ya, bahasa Bu Wahya tadi, Bu, dan beberapa teman tadi, dialog itu penting. Dialog itu adalah upaya untuk merefleksikan apa yang dialami, apa yang sedang dirasakan. Kemudian langkah berikutnya itu adalah ya semacam limiting, apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi berangkatnya bukan dari satu pihak saja, tapi merasakan, oh iya ya, kalau begitu saya nggak boleh gitu ya, oke, terus apa lagi, dan seperti itu. Sehingga ini tidak pakai otoritas, tapi ada kemauan bersama dari dalam. Oke, saya kira itu ya beberapa poin. Dan mungkin satu lagi Mas Dwi tadi ya, tentang damai dalam setiap situasi yang sekarang ini banyak disrupsi, terutama hoax itu ya. Tadi udah disinggung juga Mas Dwi dan Bu Anis.
Saya kira kuncinya adalah pembiasaan untuk mengendalikan diri. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa mengubah sekitar ya. Hoax itu bisa berseliweran terus. Tapi apakah kita terpengaruh itu atau kita bisa mempengaruhi? Nah, kuncinya adalah apakah kita bisa self transforming itu kuncinya, maka kita bisa mempengaruhi sekitar. Kalau itu dibiasakan dengan merefleksikan terus menerus sejak kecil, ya cara merefleksikan tentu dengan bahasa anak, kalau tergantung level usia dan juga kapasitas. Saya kira itu akan bisa lah, tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang terus berubah dan disruptif itu, sehingga peace in challenging, damai dalam setiap situasi. Ini terima kasih Mbak Listia. Terima kasih banyak Pak Mukowi.